Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Sena di channel Senara. Video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bank kuis. Nah, yang di sini pada menu bank kuis. Nah, sekarang kita akan membahas menu selanjutnya yaitu sesi atau pertemuan. Menunya itu bisa Bapak Ibu temukan di sidebar sebelah kiri. Itu ada sesi garis miring pertemuan. Tinggal Bapak Ibu klik untuk masuk ke sesi atau pertemuan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat semua mapel dan kelas yang Bapak Ibu ajar. Ini mapel sejarah di kelas 10.1. Ini mapel sejarah di kelas 12.4 seperti itu. Akan saya contohkan di sini semisal itu mapelnya bahasa Bali kelas 10.1. Nah, di sini ada dua ini mapel bahasa Balinya, itu kelas 10.1 sama kelas 10.2. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah masuk ke pertemuannya nanti. Salah menambahkan pertemuan, seharusnya pertemuannya itu dipakai atau ditambahkan di kelas 10.1 malah di 10.2. Nah, di sini sudah tertera kelasnya Bapak Ibu ya. Di bawahnya, di bawah kelas ini juga ada anggota atau siswanya di kelas tersebut. Nah, di sini ada jumlah siswanya itu adalah 39. Terus pertemuannya belum ada, 0 pertemuan. Bapak Ibu bisa buka untuk pertemuannya, untuk menambah pertemuan. Itu misalnya saya contohkan itu di bahasa Bali, mapel bahasa Bali di kelas 10.1. Yang tinggal klik buka. Di sini kalau sudah ada pertemuan, di sini akan muncul pertemuan yang Bapak Ibu buat. Cara membuat pertemuan di sini ada dua cara, yaitu dengan cara impor pertemuan dari course sebelumnya jika sudah ada pertemuan, terus menambahkan pertemuan secara manual, secara langsung di sini ya. Di sini nanti ditambahkan secara langsung. Untuk import pertemuan, di sini Bapak Ibu klik saja import pertemuan. Pada sumber atau sumber course-nya itu minimal itu ada satu pertemuan di dalam course-nya itu. Coba kita lihat. Nah, ini ada mapel bahasa Bali. Ini cuma yang di sini sumber course-nya ini cuma akan menampilkan course yang Bapak Ibu buat. Nah, kenapa di sini ada sejarah padahal gurunya bahasa Bali? Karena ini masih uji coba Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti akan muncul course yang Bapak Ibu buat. Misalnya ini kan bahasa Bali. Nah, di mapel bahasa Bali ini ada dua, kelas 10.1 sama kelas 10.2. Semisal Bapak atau Ibu guru ingin mengimpor dari pertemuan kelas 10.1 yang dimana pertemuan pertama di kelas 10.1 itu sama dengan pertemuan di kelas 10.2. Jadi Bapak Ibu tinggal import saja pertemuan yang di kelas bahasa Bali kelas 10.1 ke mapel bahasa Bali kelas 10.2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, semisal di sini kelas 10.1. Nah, di sini course sumbernya ini nggak ada nih bahasa Bali. Jadi kita lihat minimal ada satu pertemuan. Coba kita lihat bahasa Balinya. Di sini kelas 10.1 0 pertemuan, kelas 10.2 juga 0 pertemuan. Jadi tidak akan ada tampil di sini untuk sumbernya itu. Sumbernya di sini tidak akan tampil untuk bahasa Balinya. Nah, seperti itu. Nah, coba saya contohkan di sini. Itu yang sejarah, sudah ada satu course. Nah, kelasnya itu di sini milih mapelnya sejarah atau course-nya sejarah itu sumber kelasnya itu dari kelas berapa. Nah, semisal di sini saya contohkan itu kelas 11.1. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu pertemuan yang ada di mapel sejarah kelas 11.1. Itu ada pertemuan pertama. Nah, di dalamnya ada materi-materinya Bapak Ibu. Semisal yang mau kita impor itu adalah pertemuan pertama, cuma di sini tugasnya tidak kita berikan di pertemuan kelas 10.1 yang ini yang akan kita impor. Tugasnya kita tidak akan tampilkan, kita tidak akan import langsung tugasnya. Nah, di sini tinggal uncheck untuk tugasnya. Nah, seperti ini Bapak. Jika sudah, tinggal impor pilihan. Nah, seperti ini, impor pilihan. Nanti otomatis course yang di sini, nah, yang di kelas sejarah, kelas 11.1, yang di sini, ini akan masuk pertemuan ini akan di-copy ke pertemuan bahasa Bali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Akan di-copy Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat kontennya Bapak Ibu. Kontennya itu cuma ada materinya. Jadi tidak ada tugasnya di sini Bapak Ibu. Sesuai dengan kita checklist yang tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk fitur import pertemuan. Kita kembali lagi. Di sebelahnya untuk menambahkan pertemuan itu ada tambah pertemuan Bapak Ibu. Klik untuk tambah pertemuan. Nah, di sini akan otomatis menambahkan pertemuan yang sesuai. Di sini Bapak Ibu manual membuat pertemuannya. Kalau tadi import, itu sudah bisa Bapak Ibu memilih. Misalnya di pertemuan sebelumnya itu materinya ini.
Dan pertemuan sekarang untuk kelas ini, misalnya pertemuan ini cuma mengambil materi ini aja, terus tugasnya. Nah, seperti itu. Bisa Bapak Ibu memilih. Nah, sekarang kita menambahkan secara manual di sini Bapak Ibu. Menambahkan di sini secara manual pertemuan ke berapa, terus tanggal pertemuannya itu tanggal berapa, judul pertemuannya apa, terus deskripsinya bagaimana. Deskripsinya ini opsional Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu isi, bisa juga tidak isi Bapak Ibu. Terakhir itu ada aktifkan live chat Bapak Ibu. Kalau ini aktif nanti di sini Bapak Ibu bisa chat dengan siswa yang satu yang ada akses ke gininya, ke mapel dan kelasnya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya mungkin untuk live chatnya. Intinya nanti live chat ini akan mengaktifkan membuat room di sini Bapak Ibu untuk kelasnya yang sesuai. Siswa-siswa yang bisa chat di sini adalah kelas yang kita berikan akses di sini Bapak Ibu, yang bisa kita misalnya kelas sejarah 10.1 cuma kelas 10.1 saja yang bisa mengakses ROM-nya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini cara penambahan pertemuan secara manual itu, pertemuan ke ini karena sudah otomatis, jadi Bapak Ibu tidak usah merubah pertemuan ke-nya ini. Semisal kalau Bapak Ibu mau merubah itu dalam kasus semisal pertemuan kedua, pertemuan pertama itu dilakukan secara daring, terus pertemuan kedua Bapak Ibu laksanakan secara luring. Di pertemuan 3 baru Bapak Ibu daring. Nah, seperti itu. Jadi pertemuan kedua ini karena luring, mungkin Bapak Ibu tidak menginputkan di LMS, pertemuan kedua ini bisa dilewatin langsung ketik pertemuan ketiga. Supaya apa? Supaya laporannya nanti sesuai dengan pertemuan yang Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan realita. Tetapi diusahakan pertemuannya itu maupun daring luring diinput juga di aplikasi. Untuk apa? Nanti kita bahas di fitur olah nilai. Terus tanggal pertemuannya itu tanggal berapa? Misalnya pertemuan kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 29. Nah, seperti ini. Kan dilaksanakan tanggal 29, pertemuan kedua. Terus judul pertemuannya apa? Membahas, misalnya ini ya, Bapak Ibu, membahas sor tinggi bahasa Bali. Nah, semisal seperti ini Bapak Ibu. Untuk deskripsinya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau memang tidak membutuhkan deskripsi dan lain sebagainya, tinggal Bapak Ibu lewati. Terus statusnya biarkan terjadwal. Terus di sini tinggal checklist untuk aktifkan live chat. Untuk apa? Untuk membuat di sini room-nya ini sesuai dengan kelasnya pada pertemuan yang berlangsung. Aktifkan live chat, terus simpan. Di sini akan langsung muncul Bapak Ibu. Nah, di sini akan langsung muncul. Terus di sini ada fitur tambahan kalau emang live chatnya itu dinyalakan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini pada mapel bahasa Bali, dia akan muncul ada live chat ya. Nah, seperti itu. Yang di pertemuan kedua. Ini statusnya terjadwal Bapak Ibu. Nah, jangan diedit secara manual Bapak Ibu ya. Jangan diedit secara manual karena aplikasi sudah secara otomatis merubah dari terjadwal ini. Jika sudah waktunya dia berlangsung akan otomatis aplikasinya akan set dia berlangsung. Dan ya, tadi saya klik tombol pensil ini adalah fungsinya untuk edit Bapak Ibu ya. Di sini untuk ngeditnya. Terus di sini untuk menghapusnya kalau backgroundnya merah seperti ini. Nah, jika diklik maka akan muncul konfirmasi. Apakah ingin menghapus pertemuannya seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada yang pertama ada menu konten. Nah, di sini ada menu konten. Terus di sebelahnya ada menu absensi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik absensi, nanti akan memunculkan absensi pada tanggal ini Bapak Ibu, tanggal 29 Juli 2026. Jadi sesuai dengan jadwal pertemuannya absennya nanti. Makanya Bapak Ibu harus sesuai dengan kapan pertemuan itu dilaksanakan. Nanti otomatis soalnya dia mencari absensi sesuai dengan tanggalnya tersebut. Tambah kembali lagi di sini. Itu menu pertama itu, yang menu utama itu adalah di bagian konten. Nah, di sini di bagian konten ini Bapak Ibu itu memberikan materi, terus tugas, terus kuis pada pertemuan yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini pada pertemuan kedua, klik konten. Nah, di sini bisa Bapak Ibu menambahkan di sini Bapak Ibu menambahkan konten dengan cara. Nah, di sini juga sudah ada cara menyusun kontennya. Nah, klik dulu tambah konten. Terus di sini Bapak Ibu cantumkan nih di dalam konten ini apa yang akan dipelajari. Nah, seperti itu. Misalnya di sini bab 1 pendahuluan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan realita Bapak Ibu. Nah, di sini
bisa Bapak Ibu menambahkan deskripsi. Nah, semisal seperti ini, "Selamat datang di pembelajaran daring yang bahas terkait dengan pembelajaran daring akan nah, seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang akan membahas terkait dengan materi dari satu semester ke depan. Dalam pembelajaran daring, anak-anak akan mempelajari titik-titik. Nah, nanti mempelajari apa nanti disampaikan di sini. Ini untuk pemaparan awal Bapak Ibu. Ini untuk pemaparan awal yang dimana Bapak Ibu menyesuaikan diri dengan mungkin dengan siswanya dulu, terus nanti pembagian absensi atau pembagian ketua kelas dan lain sebagainya itu mungkin akan dibahas di sini. Mungkin perjanjian pada pembelajaran kita secara daring akan dipaparkan di sini Bapak Ibu. Apa perjanjian kita dengan siswa akan dipaparkan di sini. Setelah semua perjanjian atau dan lain sebagainya itu atau pendahuluan kita di sini selesai, kalau untuk pendahuluan itu siswa itu tidak bisa menandai bahwa tugasnya itu sudah selesai seperti itu. Tetapi Bapak Ibu tetap bisa menambahkan siswa menandai selesai. Nah, seperti itu. Misalnya setelah siswa membaca pendahuluannya, siswa bisa klik, oh bahwa pendahuluan ini sudah dimengerti. Klik selesai, menandai selesai. Nah, seperti itu. Dengan cara klik ini, izinkan untuk siswa menandai selesai ini pada portal siswa. Nah, seperti itu. Jika sudah sesuai semuanya, klik simpan Bapak Ibu untuk menyimpan datanya. Di sini akan muncul Bapak Ibu, deskripsinya ini nanti akan muncul di siswa. Nah, seperti itu. Deskripsi ini akan muncul di siswa sebagai pendahuluan. Nah, setelah bab 1 pendahuluan, mungkin kita lanjut dengan bab 2, mungkin 1.2 mungkin materi. Nah, di sini baru misalnya materi Pidata, silahkan simak materi dan kerjakan kuis atau tugas yang ada. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Terus bisa klik atau aktifkan siswa bisa menandai selesai. Terus setelah itu disimpan. Nah, di sini akan ada 2 section Bapak Ibu atau 2 sesi atau 2 konten Bapak Ibu di dalam pertemuannya. Yang pertama itu untuk pendahuluan. Misalnya di sini nanti perjanjian sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nanti mungkin perjanjian pada saat ada pembelajaran ini apa aja perjanjiannya seperti itu. Terus kedua baru kita membahas terkait dengan materinya. Nah, ini pada pertemuan yang sama. Jadi siswa akan muncul seperti ini nanti di bab 1.1 pendahuluan seperti ini, terus mungkin di bab 1.2 materi pidato. Nah, ini bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Mungkin pendahuluan nggak masuk di bab mungkin langsung pendahuluan saja seperti ini. Nah, bisa juga Bapak Ibu. Terus ini berarti bab 1.1. Nah, seperti itu. Ini bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Bisa diedit. Nah, juga bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, untuk icon pensil ini sama seperti yang sebelumnya, icon pensil ini untuk mengedit dan icon sampah ini untuk menghapus. Di bab 1.1 yang dimana membahas materi Pidarte. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, menambahkan materi. Nah, seperti ini, seperti yang tadi. Kita langsung bisa select nih materi yang tadi kita input di bank materi. Terus bisa juga menambahkan tugas, terus menambahkan kuis. Nah, seperti itu. Materi ini akan mengambil dari bank materi. Dari bank materi ini Bapak Ibu, yang video sebelumnya kita sudah bahas. Mengambil dari sini Bapak Ibu. Jadi materinya jika belum ada, maka nggak bisa ditambahkan di pertemuannya. Misalnya ini, materi Bidarte misalnya ada materi misalnya saya ingin menambahkan materi Bidarte yang berbentuk PDF. Bisa seperti ini, dipilih materinya mana, terus pasang. Jika ingin menambahkan lebih dari satu materi atau referensi, bisa Bapak Ibu menambahkan lagi. Misalnya, ini misalnya materinya. Nah, seperti itu. Bisa Bapak Ibu menambahkan lagi di sini. Bisa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu tambahkan materi. Terus setelah mempelajari materi ini, Bapak Ibu bisa menambahkan tugas nih di sini, di menu ini. Di satu section yang sama, satu konten yang sama nih. Di satu konten yang sama, Bapak Ibu bisa langsung menambahkan materinya dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu menambahkan tugasnya, misalnya setelah mempelajari materi-materinya ini, langsung Bapak Ibu berikan tugasnya ini misalnya. Terus deadline-nya kapan? Mungkin karena pertemuannya tanggal 29 tadi, mungkin akan ditutup tanggal 30. Nah, seperti itu. Terus di sini ada maksimal upload ulang. Kalau 0 itu tidak terbatas. Yang ini Bapak Ibu, tidak terbatas. Makanya di sini saya sarankan untuk menaruh angka 1 atau
2 juga boleh. Nah, seperti itu. Kalau 2 berarti siswa bisa mengirimkan atau menghapus atau mengedit sebanyak 2 kali. Terus tinggal klik pasang jika sudah sesuai. Nah, akan muncul di sini Bapak Ibu tugas, akan muncul tugas. Jadi dalam satu materi bab yang sama, itu bisa menambahkan materi langsung dan tugas. Selain tugas, kita juga bisa langsung menambahkan kuis di sini. Misalnya tadi kita sudah menambahkan kuis di bank kuis atau video sebelumnya kita sudah membahas itu, kita bisa tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, kita pilih kuisnya yang mana. Misalnya kuis Pidato 1 akan kita tambahkan di pertemuan 2. Nah, bukanya itu tanggal berapa? Berarti tanggal 29. Karena temuannya itu dari tanggal 29, terus tanggal tutupnya itu misalnya tanggal 30. Nah, seperti itu 30. Maaf, belum selesai konfigurasinya. Nah, ini untuk tanggal tutupnya itu yang ini, terus bukanya itu tanggal 29 bulan 7 jam 6 sore. Nah, setelah itu ada juga konfigurasi kuis. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau passwordnya ini kosong, nanti siswa saat mengerjakan kuis tidak akan diminta password. Tetapi kalau Bapak Ibu set di sini passwordnya, ini untuk passwordnya ini istilahnya itu bebas Bapak Ibu. Misalnya di sini passwordnya itu Pidarte atau Bapak Ibu mau huruf besar semua Pidata. Nah, seperti ini. Bisa Bapak Ibu. Kalau mau bebas seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Ini passwordnya itu tidak ada ketentuan mau ini, mau ini, mau ini. Tidak ada seperti itu Bapak. Misalnya passwordnya saya tuliskan Pidata. Terus selanjutnya itu ada peraturan durasinya. Defaultnya itu adalah 60 menit. Terus selanjutnya itu ada max time atau maksimal user bisa mengerjakan kuisnya itu. Nah, di sini misalnya kalau satu, berarti siswa itu bisa mengerjakan kuisnya cuma sekali. Setelah itu langsung dikunci kalau sudah mengerjakan satu kali. Kan langsung dikunci ya. Terus subset file subset soal ini adalah kita set soalnya itu. Mau beberapa soal atau semua soal. Nah, ini nggak usah Bapak Ibu rubah-rubah lagi. Yang ini, jangan rubah-rubah lagi. Semisal Bapak Ibu ada soal 50 nih, cuma 40 Ibu mau memberikan di kelas pertemuan yang pertama ini, yang kedua ini. Cuma 40. Jadi 10 itu akan dibuang. Itu secara acak, belum bisa kita pilih. Alangkah baiknya Ibu atau Bapak Ibu editnya soalnya itu di bank kuis. Nah, seperti itu. Nanti di sini tinggal pilih semua saja, jangan diisi apa-apa, dikosongin. Untuk navigasinya juga dikosongin supaya bebas nanti navigasinya. Nah, seperti itu. Ini dua fitur ini sebenarnya tidak terlalu berefek nanti pada soalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang paling penting itu adalah nih, acak soal, acak jawaban, tampilkan hasil, tampilkan kunci, mode aman, anti cheat. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk acak soal, jika diaktifkan atau di checklist, maka soal yang akan muncul di siswa itu akan diacak. Nah, sama juga halnya dengan acak jawaban. Jadi jawabannya akan diacak juga saat menampilkan atau saat load soalnya. Nah, seperti itu. Terus yang di bawah acak soal itu ada yang ini, ada tampilkan hasil. Jika diaktifkan, setelah siswa mengerjakan kuis, hasilnya akan muncul. Hasil yang muncul itu belum termasuk dengan kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu checklist ditampilkan kunci ini, baru nanti dia menampilkan hasil dan menampilkan kunci jawabannya. Jadi kalau hasilnya tidak ditampilkan, maka jawaban siswa sebelumnya itu tidak akan tampil, hanya menampilkan nilai saja di atas. Nah, seperti itu. Terus kalau mode aman, kalau diaktifkan itu, siswa itu akan mendapatkan peringatan maksimal 3 kali. Misalnya dia keluar ke aplikasi lain, membuka aplikasi lain, akan maksimalnya itu, pelanggarannya itu maksimal 3 kali langsung diblok. Dalam pelanggaran 3 kali, siswa itu akan langsung diblok. Tidak bisa mengerjakan kuis lagi, kecuali guru membuka bloknya. Seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai di sini, klik simpan perubahan. Atau tadi kalau saat menambahkan kuis di sini adalah pasang. Nah, seperti itu. Jadi untuk menu yang saya manfaatkan itu adalah menu edit ini ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu di sampingnya ada menu atau icon sampah ini, Bapak Ibu. Ini untuk menghapus Bapak Ibu, untuk menghapus kuis yang sudah kita berikan ke pertemuannya. Nah, nanti ada konfirmasi seperti ini Bapak Ibu, kalau emang yakin akan menghapus kuisnya itu dan melepas ke pertemuan ini, bisa Bapak Ibu ketik di sini hapus, baru
lepaskan permanen. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di samping icon icon sampahnya itu ada tulisan dashboard warna hijau. Nah, ketika diklik, nah disinilah Bapak Ibu yang tadi yang mode aman itu ketika otomatis user atau siswa melakukan pelanggaran 3 kali otomatis diblok. Disinilah Bapak Ibu nanti unblocknya atau membuka blokirannya. Nah, seperti itu. Ini untuk monitoring dari kuisnya yang sudah kita assign atau tambahkan ke pertemuan 2. Ini ada pertemuannya ya Bapak Ibu. Ini ada kelasnya. Terus ini ada mapelnya Bapak Ibu. Mapelnya akan muncul di sini. Passwordnya juga akan muncul di sini. Terus maksimal attempt-nya berapa, tampilkan hasil, statusnya bagaimana, terus tampilkan kunci bagaimana, durasinya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di sini Bapak. Ini juga secara real time sudah Bapak Ibu ya. Nah di sini ada beberapa tab Bapak Ibu. Itu tab dashboard. Bisa Bapak Ibu melihat di sini progresnya. Yang sedang aktif itu berapa, yang sudah terkumpul berapa, yang diblokir juga berapa, yang sudah dinilai berapa. Nah di sini juga sudah ada summary-nya. Selanjutnya di sampingnya itu ada semua peserta. Nah, di sini bisa melihat statusnya yang sudah mengerjakan atau yang belum nanti akan muncul di sini. Terus ini violation ini untuk pelanggarannya. Berapa dia pelanggarannya. Jika mode aman ini diaktifkan. Terus selanjutnya itu di sampingnya ada tab mengerjakan. Ini akan menampilkan siswa yang sedang mengerjakan. Terus blocked ini untuk siswa yang sedang diblok. Nanti bisa dibuka di sini. Terus di sini juga nanti ada aksi di menu mengerjakan ini. Bisa menambahkan waktu, bisa ngeblok, bisa dan lain sebagainya. Nanti mungkin di video selanjutnya akan ditambahkan lagi untuk dibuatkan video khusus terkait dengan monitoring kuisnya. Karena kuis ini harus ada user atau siswa yang mengerjakan kuis. Baru kita bisa melihat monitornya di sini. Nah, selanjutnya setelah di samping menu blok ini adalah menu hasil. Di sini akan muncul hasil dari kuis yang ini. Hasilnya nanti akan muncul di sini. Kita kembali ke pertemuan dulu. Nah, ini sudah, konten sudah, absensi sudah, chat sudah, icon pensil sudah, hapus sudah. Nah, coba kita kembali lagi. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat Bapak Ibu. Perhatikan di sini ada button atau tombol untuk mengaktifkan live chat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika lupa pada saat penambahan course atau penambahan pertemuan di sini lupa mengaktifkan live chat, Bapak Ibu bisa mengaktifkan dari sini Bapak Ibu. Nih, aktifkan live chat. Jika diaktifkan, maka 39 ini akan dibuka dalam satu room yang sama untuk membahas terkait dengan sejarah di kelas 10.2. Nanti pertemuannya ini akan dibahas di sana. Seperti itu. Terus di sini akan bisa Bapak Ibu lihat ini. Kelas Bahasa Bali kelas 10 yaitu kelas 10.1. Mapelnya ini dan ini kelasnya. Sesuai dengan yang kita tambahkan tadi, yang ini. Jadi kelas 10.1 untuk mapel Bahasa Bali itu diskusinya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti diskusi. Ini juga nanti di siswa juga akan real time nanti chatnya ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di sini mengirimkan chat, nanti mungkin kita akan bahas di video selanjutnya mungkin untuk real time chatnya seperti apa. Mungkin sekian dulu untuk video terkait dengan pembahasan sesi atau pertemuan, pembuatan sesi, pengaktifan, bagaimana caranya mengaktifkan live chatnya, terus menambahkan pertemuan, import pertemuan. Nah, ini sedikit Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah menambahkan 2 pertemuan di kelas di Mapel Bahasa Bali kelas 10.1. Mungkin nanti pertemuan yang kedua ini akan digunakan juga di pertemuan Bahasa Bali kelas 10 ya, yaitu lebih tepatnya kelas 10.2 akan digunakan di sini. Jadi tinggal Bapak Ibu import saja di sini. Sumbernya itu ingat Bahasa Bali, terus kelasnya kelas berapa? Kelas 10.1. Di sini ada 2 pertemuan mungkin yang akan kita import atau kita tambahkan ke dalam pertemuannya itu mungkin adalah pertemuan kedua. Mungkin akan semua ditambahkan. Kalau emang semua tambahkan tidak ada di uncheck, maka import terpilih. Ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Dan ya, di sini pertemuannya ini akan menyesuaikan sesuai dengan kopian yang di sini Bapak Ibu. Nah, yang sesuai ya Bapak Ibu, tidak dirubah pertemuannya. Nah, seperti bisa melihat konten di sini langsung otomatis semuanya akan masuk ke sini. Seperti itu Bapak Ibu untuk menu atau fitur import pertemuannya. Sekian dulu untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas terkait dengan mungkin fitur absensi. Kita singgung sedikit mungkin nanti. Terus keaktifan kelas, olah nilai, dan rekap nilai atau ekspor nilai. Nah, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di next video.